Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Pak Kordiv, Pak Kordiv Indra Eka Putra. Iya, Waalaikumsalam. Suaranya tidak kedengaran. halo, halo. Suaranya tidak kedengaran tadi, Pak Kordiv. Halo. Iya. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya kira ini bagian dari bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai yang bernaung di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya kira tema kita pada hari ini adalah peran kehumasan dalam membangun citra kelembagaan. Saya kira banyak hal yang kita harus lakukan dalam membangun citra lembaga. Pertama, saya kira ada beberapa hal yang saya pahami terkait dengan sesuai tadi yang disebutkan Pak Moderator tadi, menyampaikan bahwa ada beberapa surat edaran dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tetapi garis besarnya yang saya perlu sampaikan pertama yaitu tugas dan fungsi kehumasan itu pertama adalah penyebaran informasi. Kemudian membangun citra lembaga. Yang berikutnya adalah menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kita. Kemudian pengelolaan opini publik. Ini juga penting. Kemudian pelayanan informasi. Kemudian manajemen isu ini juga peran penting dalam pengelolaan kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian penyusunan konten juga di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kelemahan kita di Badan Pengawas Pemilihan Umum masih malu men-share kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita lakukan. Misalnya menyusun konten, manajemen isu, penyelenggaraan publikasi, dan hal-hal lain. Tetapi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, kita mindset cara pikir kita dulu sebenarnya. Karena di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, kalau bukan kita ini kan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, kita hidup dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tetapi kita malu men-share kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu kan jadi masalah. Katakanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif terkait lembaga ini. Tetapi kita masih malu men-share di status WA kita, di status Facebook kita, di status yang bisa membuat lembaga kita ini citranya lebih baik di mata publik. Itu yang masih malu. Padahal sudah jelas surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia itu diwajibkan semua yang ada di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melike, men-share, men-subscribe apa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mindset cara pikir kita dulu. Bagaimana yang kita sudah sampaikan tadi misalnya menyebarkan informasi, membangun citra lembaga, mengelola opini publik, tetapi dalam diri kita tidak tertanam bahwa kita ini Badan Pengawas Pemilu. Kita lahir di Badan Pengawas Pemilu, kita dihidupkan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, kita bekerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum, tapi masih malu kita men-share hal-hal positif di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Misalnya, contoh saja hal-hal kecil. Saya kan tiap
kegiatan Badan Pengawas Pemilu saya pantau, baik di Facebook maupun WA sahabat-sahabat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Lebih banyak share-share hal-hal yang bukan Badan Pengawas Pemilihan Umum, padahal surat edaran Bawaslu RI mewajibkan kita untuk like, subscribe, share itu kegiatan-kegiatan yang di Badan Pengawas Pemilihan. Ini hal kecil saja. Ini baru satu item yang kita lakukan. Itu bagaimana kita membangun citra lembaga, sedangkan mindset cara pikir kita untuk pribadi kita sendiri. Kadang-kadang saya lihat WA-nya teman-teman, bukan saya bukan persoalkan saya ini. Siapa saja, mau Pak Jerry, mau Pak Indra, mau Pak Ketua, Bu Dharma. Dan saya kira sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota yang melakukan kegiatan-kegiatan itu harus dipublikasi maksudnya. Jangan sampai, ini hal kecil ini, jangan sampai hal yang kecil saja apa yang kita lakukan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kita tidak share. Jadi publik juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Baik itu secara kegiatan secara personal untuk kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu maupun kegiatan yang secara kelembagaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu harus diliput dan dipublikasi di media, karena di masa non tahapan ini publik tidak mau tahu apa kerjanya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kalau kita tidak melakukan inovasi-inovasi baru, kayak ini kan jujur saja, kegiatan hari ini banyak teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Sultra ada terus kegiatannya. Ini pekan kita punya cara tersendiri untuk dilihat di mata publik bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara punya kegiatan, padahal juga ini tiada anggarannya, ini cuma anggaran Zoom saja dan melibatkan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau kita men-share saja di Facebook misalnya, di WA masing-masing, setiap kegiatan Badan Pengawas publik tahu, oh ternyata Bawaslu ini tiap minggu ada kegiatannya. Sekarang jujur saja saya masih mau rancang terkait dengan kultum 7 menit untuk sahabat-sahabat Bawaslu, mulai dari provinsi sampai dengan di tingkatan kabupaten. Mungkin kita bisa merambah ke staf-staf yang punya potensi dalam pengembangan diri. Jadi setiap staf juga kita coba libatkan untuk membawa materi atau kultum 7 menit dalam pengelolaan mulai dari penanganan pelanggaran, pencegahan, hubungan masyarakat, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sehingga kita hidup terus setiap minggunya. Ini kan di kantor lebih banyak orang yang tidak hadir daripada yang hadir. Jadi saya berharap dengan WFH ini kita coba maksimalkan, setiap kita ke kantor, kita maksimalkan kita ada di kantor untuk melihat potensi apa yang harus kita lakukan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, agar terlihat aktif. Misalnya saja di Kota Kendari, ada podcast yang selalu aktif saya lihat. Yang kemudian ada di beberapa wilayah, misalnya Kolaka membangun dengan kerjasama dengan beberapa lembaga di misalnya Pramuka, lembaga-lembaga lain untuk membangun citra lembaga, dan itu harus dipublikasi. Bukan cuma di Facebooknya atau di Instagramnya, tetapi di status-status WA kita dapat dilihat oleh publik, sehingga kita bisa dilihat oleh masyarakat bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara itu aktif, baik di tingkatan provinsinya, kabupatennya, dan saya kira seluruh jajaran sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi saya berharap bukan sekedar kita membangun misalnya membangun citra lembaga itu dengan ini hal-hal kecil saja, maksudnya dengan pada saat kegiatan kita kasih di koran dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, sekarang kan yang paling gampang saja di Facebook, Instagram, status WA, itu 3 itu yang paling penting yang kita bisa mempublikasi sebagai lembaga Badan Pengawas. Kalau contohnya saja, kalau kita misalnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum di provinsi saja, di provinsi saja 60 jumlah
A60 Gue pergi lihat ya, eh, instruktur ya. Ini halo, siapa yang ributin? ini Di P3K. di Bawaslu provinsi saja ada 60 orang dengan komisionernya. Kalau itu dilakukan, like, subscribe kegiatan Bawaslu dan men-share saja, baik di status WA-nya maupun di Facebook-nya, saya kira itu luar biasa. Apalagi ditambah dengan 17 kabupaten kota. Itu sangat luar biasa, bisa masif itu kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jangan juga kita melihat kabupaten lain yang share di Facebook, biar like saja. Kadang-kadang saya lihat TikToknya Bawaslu, kegiatannya cuma saya lihat satu orang, mungkin saya saja yang like itu kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu kan jadi persoalan di lingkungan kita. Padahal itu kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di provinsi atau di kabupaten kota. Jadi saya berharap kita saling, katakanlah kalau di bahasanya katanya subsidi silang. Bisa misalnya teman-teman like di Bawaslu A, misalnya men-share kabupaten A, B, dan C. Kita juga saling, teman-teman juga saya kira jelas juga surat edarannya. Jadi saya berharap hal-hal kecil itu yang kita mulai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga bisa membangun citra kelembagaan kita khususnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjadi lebih baik. Ini yang kita mulai ini adalah langkah baik di masa non tahapan. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga ritmenya biar kalau perlu kita tambah biar juga sahabat-sahabat di provinsi yang lain bisa mengikuti juga apa yang kita lakukan. Saya kira itu Pak Wawan yang terhormat, beberapa pemantik untuk membangun diskusi kita pada hari ini sebelum narasumber menyampaikan ide-ide dan materinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak narasumber, Bapak Odi Muhammad Karman SMSI untuk memaparkan materinya terkait dengan peran kehumasan dalam menjaga citra lembaga Bawaslu. Saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dihadiri oleh Kordif P2H Pak Bahari. Selamat, sebelum saya lanjut saya ucapkan selamat kepada Pak Bahari atas raihan gelar Magister Hukum pada Universitas Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya banggakan Kordif Pak Indra yang pagi ini lagi berada di luar daerah, semoga kita sehat-sehat selalu. Yang saya hormati Bu Olive Kabak. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dipertemukan pada diskusi mingguan kita yang mengangkat tema tentang peran humas dalam menjaga citra atau wajah lembaga Badan Pengawas Pemilu. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, humas sebagai salah satu organ penting dalam sebuah lembaga yang bertugas membangun, mengelola, dan memelihara hubungan baik antar lembaga dengan publik, baik itu eksternal maupun internal. Fungsi humas secara umum adalah menyampaikan informasi resmi dari lembaga kepada publik. Yang kedua, membangun reputasi positif yang seperti yang tadi disampaikan banyak oleh Pak Bahari. Yang kemudian ketiga itu menanggapi isu
atau krisis yang dapat merusak citra lembaga itu sendiri. Itulah salah satu fungsi umum daripada humas sendiri. Sebenarnya fungsi-fungsi humas ini tidak harus dilaksanakan oleh oleh bagian itu humas sendiri. Itu bisa dilakukan oleh semua. Halo? Siap. Apa saya didengar, teman-teman? Kedengaran Om. Kedengaran, siap. Tim. Kedengaran, siap. Kedengaran. Sangat jelas. Baik, fungsi humas ini sebetulnya bisa dilaksanakan oleh semua yang ada pada organisasi tersebut. Yang berikut, Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga negara yang memiliki mandat penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan baik secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dalam menjalankan tugas, Humas memiliki peranan strategis dalam menjaga citra dan kepercayaan publik itu sendiri. Sebagai Bawaslu sebagai lembaga yang independen, netral, dan profesional. Kemudian kita melangkah kepada definisi humas. Ya, jadi teman-teman yang terhormat, dalam materi saya ini saya hanya menyampaikan secara umum. Kemudian nanti kita elaborasi pada sesi diskusi. Ya. Kemudian teman-teman yang terhormat, humas sebagai fungsi manajerial dalam organisasi yang berfokus pada membangun, memelihara, dan mengelola komunikasi antar lembaga dan publik, baik internal maupun eksternal itu sendiri. Yang berikut, mengapa citra lembaga? Mengapa citra lembaga itu penting? Ya, saya kira ini yang harus kita pahami bersama. Mengapa citra lembaga itu penting? Citra lembaga adalah persepsi atau gambaran yang terbentuk di benak publik terhadap suatu organisasi atau instansi, baik berdasarkan fakta maupun opini. Ya, ini pengertian baru secara umum. Pentingnya citra adalah satu, pertama, menentukan tingkat kepercayaan publik. Kedua, mempengaruhi kemitraan, kerjasama, dan dukungan masyarakat. Yang berikut akan berdampak langsung pada keberhasilan program dan layanan terhadap lembaga itu sendiri. Teman-teman yang terhormat, peran strategis Humas Bawaslu dalam menjaga citra lembaga itu sendiri. Di sini saya mengambil beberapa poin dari sekian banyak. Yang pertama adalah menyampaikan informasi yang akurat dan transparan. Karena dari informasi yang akurat itu serta yang transparan itu dapat citra lembaga dan kerja-kerja Bawaslu dapat diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian Humas bertugas menyampaikan kebijakan, hasil pengawasan, dan langkah-langkah Bawaslu secara terbuka dan tepat waktu. Yang berikut, transparansi. Transparansi dapat mencegah terbentuknya opini negatif dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu itu sendiri. Yang ketiga, yang kedua, membangun hubungan baik dengan media. Ini adalah sangat penting bagi humas, baik itu humas Bawaslu maupun humas lembaga-lembaga lain, bagaimana membangun hubungan baik dengan media. Media merupakan saluran penting dalam menyampaikan informasi ke publik. Lewat media, informasi kita bisa tersalurkan dan bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Yang berikut, Humas dapat menjalin kerjasama aktif dengan media untuk memastikan pemberitaan yang seimbang dan objektif. Pemberitaan yang tidak seimbang atau benar tidak objektif itu berdampak buruk terhadap citra lembaga kita itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan, kalau di organisasi yang besar misalnya juru bicara, ya, itu untuk bagaimana memberikan berita yang berimbang dan menjaga citra lembaganya agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu dapat terjaga dengan baik. Yang berikut adalah mengedukasi publik
Ya, ini adalah salah satu tugas Humas juga, bagaimana publik itu merasa teredukasi. Humas juga berperan dalam menyampaikan edukasi, baik itu edukasi politik, khususnya peran Bawaslu dalam partisipasi pemilu, kemudian jenis pelanggaran, dan pentingnya pengawasan partisipatif. Kemudian menangani krisis dan isu sensitif, misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bahari, ya, manajemen krisis itu penting. Bagaimana kita misalnya dalam dinamika organisasi, misalnya ada sesuatu yang sangat mengganggu, ya bagaimana caranya salah satu di antara pimpinan dapat mengambil alih untuk bagaimana menyampaikan kepada publik tentang kondisi objektif yang terjadi pada lembaga kita sendiri. Ketika muncul isu miring, misalnya tudingan ketidaknetralan, atau misalnya sengketa pemilu, Humas harus cepat tanggap dalam memberikan klarifikasi dan narasi-narasi yang bisa menenangkan publik. Kemudian bagaimana membangun citra positif di era digital sekarang ini. Ya, di era digital sekarang ini dengan berbagai platform media sosial yang banyak, sehingga bagi kita itu adalah sebagai tantangan sekaligus sebagai keuntungan bagi Humas. Karena dengan melalui media sosial dan platform digital lainnya, Humas dapat aktif menyebarluaskan pencapaian dan kinerja Bawaslu secara kreatif dan mudah dipahami. Kita tidak perlu lagi misalnya keliling atau memberikan informasi, cukup dengan kita aktif di platform media sosial, baik itu WA, FB, kemudian TikTok, dan platform-platform media sosialnya untuk menyebarluaskan hasil-hasil kerja kita, hasil-hasil pengawasan kita. Yang kemudian berikut adalah mengelola komunikasi internal. Ya, bagaimana kita mengelola komunikasi internal. Citra lembaga juga bisa terbentuk dari dalam. Humas bisa menjaga komunikasi antar pegawai agar harmonis dan berjalan dengan satu misi, satu visi, satu misi yang sama. Karena apabila komunikasi internal tidak bagus, itu bisa berdampak luas, bisa berakibat juga ke lembaga kita, citra lembaga kita. Sehingga komunikasi internal itu sangat penting. Yang berikut, kita menuju bagaimana dampak jika Humas tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini bisa berakibat banyak terhadap lembaga dan citra kita itu sendiri. Dampak Humas jika tidak berfungsi dengan baik, terjadi krisis kepercayaan publik. Ya, kalau misalnya Humas kita tidak berjalan, tidak berfungsi secara baik, ya pasti lembaga itu akan krisis kepercayaan publik. Ya, contohnya seperti yang disampaikan tadi. Kalau misalnya di masa non tahapan kita ini semua kegiatan-kegiatan tidak tersampaikan dengan baik, tentu masyarakat akan beranggapan bahwa Bawaslu diam-diam saja, lebih bagus kita dibubarkan. Nah, itu sebagai salah satu contoh bahwa apabila fungsi Humas itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian penyebaran hoaks dan misinformasi. Ini juga bisa berakibat ketika Humas itu berjalan dengan baik. Akan ada berita-berita hoaks, akan ada misinformasi yang mungkin berasal dari orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang merasa dirugikan atau yang tidak senang dengan lembaga kita. Kemudian citra Bawaslu menjadi negatif di mata masyarakat. Nah, ini saya kira tadi sudah tersampaikan, sudah dijelaskan juga oleh pemantik bahwa citra Bawaslu akan negatif kalau misalnya apa-apa menjadi kegiatan kita itu tidak tersampaikan ke publik. Maka itulah pentingnya tadi kerjasama kita seperti yang disampaikan oleh Pak Bahari bahwa setiap informasi yang kita share mungkin bisa di-like, ya. Itu bisa mengurangi dampak negatif di mata masyarakat. Kemudian akan terjadi penurunan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Berikut muncul persepsi bahwa Bawaslu tidak transparan atau tidak netral
ketika misalnya Humas itu tidak mampu memberikan citra positif terhadap lembaga Bawaslu itu sendiri. Saya kira di sini juga ada beberapa contoh-contoh praktik humas yang positif, misalnya yang sudah kita lakukan selama ini, misalnya ya, press release tentang hasil pengawasan pemilu, kemudian press release tentang pelanggaran-pelanggaran yang ditindak atau yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, kemudian klarifikasi cepat terhadap isu netralitas. Kemudian mungkin bisa juga sosialisasi atau kerjasama dengan unsur-unsur pemuda, kemudian unsur tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Untuk menunjukkan bahwa ketika di tengah tahapan sekarang ini, agar masyarakat tahu bahwa Bawaslu itu ternyata masih ada dan terus bekerja untuk Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan perdalam lewat sesi diskusi. Saya kira itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka sesi diskusi, tentunya saya kembalikan kepada pemantik untuk menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber. Persilakan kepada pemantik. Pada Bapak Bahari. Pakai tanggapan juga, guys. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Karman tadi sangat luar biasa dan sangat menggugah juga kita sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas kita, khususnya di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam membangun citra kelembagaan, khususnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan di 17 kabupaten kota. Saya berharap ini bukan cuma sekedar materi-materi yang kita share, tetapi bagaimana kita faktualkan di lapangan, agar juga lembaga kita yang kalau isu-isu di nasional ada yang ad hoc, tapi kan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira sudah tidak ad hoc. Tinggal bagaimana kita membangun citra lembaga ini menjadi lebih baik, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, jangan di provinsi lain, di Provinsi Sulawesi Tenggara saja. Yang paling kecil tadi 3 hal yang saya sampaikan, men-share, men-like, men-subscribe, itu saja dulu. Kalau sudah semua kegiatannya baik di Bawaslu Kabupaten, di 17 kabupaten kota lah. Kalau ada kita saja yang ada di sini saja, di lingkungan bawah 60 orang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, tambah 17 kabupaten kota. Saya kira kalau merata itu melakukan, baik pimpinannya, komisionernya, maupun seluruh jajaran stafnya sampai di tingkatan kabupaten, saya yakin semua tersebar informasi itu dan saya yakin akan luar biasa juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira itu tanggapan saya, dan saya aplaus juga yang sangat luar biasa buat kakanda saya Pak Karman ini yang makin tajam dan makin bening, saya kira mirip-mirip Pak Indra. Saya kira itu saja. Terima kasih Nanti pimpinan andalanku. Ditambah, saya lihat belum berangkat umroh Pak Indra sudah mabrur. Siap, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Berikan aplaus untuk kedua Bapak pemantik dan narasumber kita pada kesempatan ini. Tentunya sedikit menyimak dari apa yang disampaikan oleh pemantik tadi mengenai tentang komunikasi dan manajemen isu krisis. Dan yang kedua, semua produk humas yang dikeluarkan harus tidak hanya dipublikasi di media sosial akun resmi Bawaslu itu sendiri, tapi mampu dipublikasi di media sosial pribadi. Dan yang disampaikan oleh Bang Karman tadi, citra Bawaslu, mengenai citra Bawaslu dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan, apalagi kita berada di masa non-tahapan. Sedikit mungkin kalau untuk mengenai isu-isu komunikasi dan krisis, di Bawaslu itu sendiri punya kerangka yang ada namanya itu tim cyber yang Bawaslu yang dikeluarkan pada saat itu, yang dikeluarkan oleh BSSN dan bekerjasama dengan Bawaslu Republik Indonesia.
Bawaslu RI menurunkan kepada Bawaslu Provinsi untuk memegang salah satu akun BCSN itu tersendiri menjadi admin. Apabila ada misal suatu akun yang menjelekan nama Bawaslu, itu bisa akun yang dipercayakan oleh Bawaslu RI itu kepada staf yang pengelola akun cyber itu bisa men-take down akun yang menjelekan nama lembaga tersebut. Dan kedua, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan publik di masa non-tahapan? Di Bawaslu itu sendiri kemarin telah menurunkan surat edaran nomor 3 tentang publikasi di masa non-tahapan. Di situ dijelaskan semua. Ada beberapa poin, ada mungkin sekitaran 50 poin yang harus diposting setiap hari oleh staf pengelola kehumasan baik di Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten itu sendiri. Mungkin untuk mensukseskan diskusi ini, saya buka sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi atau ingin bertanya. Disilakan dengan hormat. Izin Pak Kordif, Wan, mungkin Ya. karena ada Pak Indra di dalam diskusi kita pada hari ini, mungkin kita bisa minta tanggapannya Pak Indra terkait dengan apa yang disampaikan di dalam materi. Silakan Pak Kordif. Saya mendengar saja Ibu Kabak. Oh. Saya ini mau mendengar saja. Saya punya guru itu Pak Karman mau bawa materi. Oke, Jadi saya siap. lanjut Bu Kabak. Iya, siap. Lanjut, Wan. Siap, ada staf Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, saya persilakan pada Bapak Nur Alangsa untuk bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu serta Kepala dan Koordinator Sekretariat dan terkhusus staf Bawaslu Humas yang kami banggakan. Sangat menarik tadi materi yang disampaikan oleh Pak Karman selaku Kordip Bawaslu Manado Barat. Yang inti daripada kehumasan ini khususnya di Bawaslu saya kira terkait dengan regulasi ini sudah sangat kompleks. Ada perbawaslunya, kemudian ada pedomannya. Terakhir kemarin ada SE 3 tahun 2025 tentang optimalisasi publikasi Humas Bawaslu di masa non-tahapan. Tetapi yang saya lihat dari sekian banyak regulasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, saya kira tidak berdampak terlalu begitu baik untuk Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya saya lihat di Sulawesi Tenggara. Saya mencoba mengukur dari apa yang dikemukakan oleh Edward III, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau regulasi terkait dengan humas. Yang pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi, dan keempat adalah struktur birokrasi. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi internal sendiri, saya kira sudah cukup baik untuk di lembaga masing-masing. Tetapi itu perlu dibuktikan atau diaplikasikan melalui dukungan nyata seperti contoh kecilnya tadi yang sudah disampaikan bahwa kita memberikan like atau share apa yang telah dibuat oleh teman-teman humas. Itu yang pertama. Kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal saya kira ini bagaimana kita membangun kerjasama dengan media massa di luar dari media Bawaslu. Nah, di tengah non-tahapan saya kira ini perlu dirumuskan bagaimana strategi kita untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Karena sampai saat ini juga khusus di Bawaslu Kabupaten Kolaka ini belum melakukan kerjasama dengan salah satu media karena memang dipengaruhi oleh efisiensi anggaran. Saya kira ini menjadi masalah kita bersama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sumber daya. Selain dari sumber daya manusia kita yang terbatas, kita juga dipengaruhi oleh sumber daya pendukung.
Salah satu contoh misalkan kami ada kegiatan besar terkait dengan kegiatan di pemerintah daerah. Ketika kita bersanding dengan humas-humas yang lain, kita itu agak merasa minder. Karena kenapa? Sumber daya pendukung kita itu yang saya rasa membuat kita tidak begitu baik di depan humas-humas lain. Mereka membawa kamera yang super bagus lah kualitasnya, sedangkan kita ya cuma punya modal kamera yang sederhana, ditambah lagi HP pribadi yang tidak begitu baik. Yang ketiga adalah terkait disposisi. Disposisi implementor ini, saya kira saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Bahari yang selalu memberikan motivasi, dorongan kepada kita semua untuk like dan share ini hasil-hasil yang dipublikasi, hasil-hasil yang telah diolah oleh Humas Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, cuman mungkin ada formulasi untuk ditekan lebih dalam lagi, Pim. Karena meskipun apa yang kita katakan hari ini itu akan tidak berdampak begitu besar besok dan lusanya. Mungkin hari ini kita tekankan harus like dan share, ya hanya hari itu saja banyak yang like dan share apa yang diposting oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Karena kalau kita sepakat dengan ada tadi subsidi silang, satu postingan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara paling tidak ya ada 200 lah yang like dan posting kembali apa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Begitupun dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, yang keempat terkait dengan struktur birokrasi. Kami sadar bahwa di Bawaslu Kabupaten Kota ini memang strukturnya tidak begitu lengkap seperti apa yang di Bawaslu Provinsi, sehingga kerja-kerja kehumasan ini memang sangat berat. Ditambah kemarin ada SE 3/2025 tentang optimalisasi publikasi di masa non tahapan. Saya kira kompleks di situ tugasnya kehumasan, tetapi di sisi lain kami hanya sendiri. Nah, bayangkan dari satu kegiatan yang kita rumuskan bagaimana konsep kegiatan itu, kemudian bagaimana meliputnya, kemudian meramunya menjadi sebuah konten, saya kira sangat berat untuk dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten itu sendiri. Sehingga saya berpikir harus ada formulasi tersendiri terkait bagaimana kegiatan-kegiatan ini di divisi masing-masing. Paling tidak ada ilmu-ilmu dasar terkait dengan kegiatan kehumasan, seperti misalnya ambil gambar, kemudian apa kegiatannya, kemudian kita istilahnya yang prinsip apa ya 5W 1H itu bisa, sehingga biar bukan staf humas yang turun langsung, itu bisa saja kegiatan-kegiatan di divisi lain itu dipublikasikan oleh humas sendiri. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu supaya dijawab satu kali. Kalau tidak ada Wan, saya respon dulu itu. Ya, saya persilakan kepada Bapak narasumber. Muna, boleh. Oh ya, Muna. Ketua Bawaslu Muna mau bertanya dari tadi. Saya persilakan kepada Ketua Bawaslu Muna untuk menyampaikan pertanyaan atau Dia baru tanggapan. bangun Saya tidur itu silakan. saya lihat tadi. Saya kasih dulu muka dulu, biar enak kita diskusi. Dinyalakan kameranya apa Ketua? Siap Pak Moderator yang tampan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terkait diskusi kita pada pagi hari ini, dalam hal ini ngobrol Kamis, dengan tema terkait peran humas dalam menjaga citra Bawaslu. Yang pertama mungkin terkait citra Bawaslu ini yang harus kita perhatikan. Saya mungkin berbagi pengalaman dulu waktu periode kemarin. Mungkin surat edarannya itu masih berlaku sampai sekarang karena belum ada surat edaran yang terbaru dari pimpinan yang terbaru juga. Pertama mungkin itu kita dilarang keras dulu untuk mengupload hal-hal yang sangat pribadi, untuk apalagi mengatasnamakan Bawaslu. Mohon maaf saja kepada teman-teman semua, dulu itu kita dilarang sekali mengupload ucapan ulang tahun, apalagi pakai logo-logo Bawaslu itu. Itu masih periode kepemimpinan Pak Aban, dulu itu dilarang keras. Itu mungkin.
Karena kalau kita lihat sekarang ini, hari-hari hanya kita ucap ulang tahun, ucap ulang tahun. Padahal humas ini ada anggarannya mengupload hal yang urusan pribadi. Itu yang pertama. Artinya berdasarkan pengalaman ini, mudah-mudahan sekarang masih berlaku atau tidak. Atau mungkin ada edaran baru. Yang kedua, terkait humas ini, seperti apa di pakar pemateri tadi, terkait citra Bawaslu ini, pertama kita kembali ke diri kita masing-masing dulu. Apakah perilaku kita hari-hari itu mencerminkan sebagai bagian dari Bawaslu atau ada hal-hal lain? Itu. Karena kita kemana-mana pun kita ini mau masuk hutan, mau keluar hutan, kita ini anggota Bawaslu, pimpinan Bawaslu, staf Bawaslu, sekretariat Bawaslu. Sudah betul kan dah. Jadi untuk menjaga citra Bawaslu itu sama diri kita dulu. Yang terkait juga peran humas ini, yang pertama kan Bawaslu RI itu hari-hari mengupload apa yang menjadi kegiatan mereka. Kalau kita mau berharap di kegiatannya masing-masing kabupaten kota, itu gak kerepotan juga. Karena hampir tiap hari kan di Bawaslu kabupaten kota hanya apel siang malam ini kerjanya. Itu. Maksud saya kan meski bukan kegiatan di Bawaslu kabupaten kota yang diupload, kegiatan Bawaslu RI juga ada itu. Karena kan kita ini bicara soal Bawaslu secara umum, bukan Bawaslu masing-masing kabupaten kota. Itu. Oh, bertanya atau kau marah-marah kau ini? Saya tidak marah-marah, Pak, karena ini lagi ngopi, akhirnya suaranya agak bagus. Yang kedua mungkin ini juga terkait kita Bawaslu ini juga harus diisi juga ini kita punya isi kepala terkait yang kelola humas ini, karena pengelola humas ini kan ada honor tambahannya di luar gaji. Sekira itu mungkin Nah, ada kalau kita di Bawaslu semua ada itu. Berarti baru Bawaslu mana Pak Ketua? Penting pagi siang apel. Yang operator yang kelola humas itu. Nah, ini juga harus diisi juga ini. Apa-apa yang wajib di-upload dan apa yang tidak wajib. Supaya kalau kita mengupload sembarang juga bukan lagi kita mau jaga citra Bawaslu, justru kita jadi bahan diskusi yang negatif di luar sana. Apalagi kan kita ini sekarang diskusi di luar makan gaji buta, nggak ada dikerja. Makanya hal seperti itu yang harus kita jaga dengan aktivitas-aktivitas kita yang termasuk Pak Bram ini yang harus jaga. iya termasuk kita semua dalam layar ini. Yang Jika penting itu mungkin pagi apel. pimpinan, saya ini supaya kita jangan terkesan ini ngobrol Kamis, jangan sampai kita terkesan ngompol Kamis itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, Yang terima penting kasih Pak apel Ketua. pagi sore Ketua di-upload. Bawaslu mana? Ayo Bapak Ibu ada lagi? Supaya dijawab satu kali Konsep. dengan Bapak narasumber. Konsep. Siap, Konsel. Bu Hasni, saya persilakan. Buteng ini darah Buteng. Iya, terima kasih yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Negara, yang saya hormati Kota Sulawesi Tenggara, saya hormati staf Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah hari Putus-putus Putus suaranya Bu. kepada saya sinyal saya. Halo, Sinyalnya mungkin Bu, sinyalnya kurang bagus. sinyalku Putus kurang suara. bagus Ya. kayaknya. Halo, masih putus? Halo, Lanjut Bu, lanjut. ya, iya. Kita harus pemilu dalam menjalankan dan hanya Bawaslu. Akan Suaranya Bu tetapi, Hasni tidak kedengaran. aduh, Kau sinyal berada di dunia bagian mana ke kamu ini? berada di dunia mana sana? Halo,
Halo? Ya, Siap, kedengaran. Bu, lanjut. Dengaran, Bu. Iya. Eh, eh, kita ketahui bersama bahwa kita sebagai pengawas tentunya dalam menjalankan pengawasan tidak Begitu toh harusnya setiap ngerokok keluar lagi di luar. Bu Rusni dimatikan dulu anunya. Saya tidak bisa dengar. Jadi Bu Hasni, suaranya tidak kedengaran. atau kebijakan lembaga. Nah, di sisi lain juga harapan juga kita harus memperhatikan ekspektasi masyarakat yang kian berkembang. Nah, dalam menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda ini tentu bukan hal yang mudah karena menyangkut kredibilitas citra lembaga di mata publik. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana peran Humas Bawaslu dalam menyeimbangkan antara kepentingan lembaga dengan ekspektasi masyarakat agar citra Bawaslu tetap terjaga positif dan kredibel. Saya kira itu saja, Wan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dulu. Ada 3 penyanyi. Yang pertama ada dari Kabupaten Kolaka, Nur Alamsah. Yang kedua ada dari Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, ketiga Ibu Hasni. Yang dari Kolaka menanyakan tentang keterbatasan sumber daya yang menunjang kerja-kerja kehumasan. Yang kedua Pak Bram, di surat edaran Bawaslu yang lama ada postingan ucapan ulang tahun misalnya, itu tidak bisa di-upload di media resmi Bawaslu itu sendiri. Yang ketiga, Ibu Hasni menanyakan bagaimana peran Humas dalam membangun hubungan baik, dalam membangun hubungan antara Humas itu sendiri dengan pribadi. Saya persilakan kepada Bapak narasumber untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya silakan dengan hormat. Baik, terima kasih, Bung Moderator. Dari 3 penanya, yang pertama itu dari Bawaslu Kolaka. Ya, pada intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh staf Bawaslu Kolaka bahwa regulasi itu tidak berdampak. Itu sebetulnya kenapa tidak berdampak? Itu harusnya ada muncul kesadaran kolektif bagi kita. Tidak harus bahwa kita harus ditekan atau diperintah oleh pimpinan atau siapa saja untuk menjalani atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang telah diarahkan oleh regulasi, baik itu pedoman maupun surat keputusan dari Bawaslu itu sendiri. Yang berikut adalah tadi, itu sebetulnya menjadi masalah kita bersama, baik itu sumber daya manusia maupun misalnya sumber daya di kantor kita masing-masing. Saya kira itu terjadi dan dialami oleh semua kantor Bawaslu di Sulawesi Tenggara. Tentang untuk pengembangan sumber daya manusia, saya masih ingat ketika waktu tempo hari Kordif P2H telah melakukan inisiasi dengan bagian Humas Bawaslu Republik Indonesia untuk mengadakan pelatihan tentang bagaimana membuat video-video atau kegiatan-kegiatan untuk Humas agar Humas Sulawesi Tenggara itu bisa ataupun bisa masuk dalam kategori 10 besar. Dan alhamdulillah waktu itu saya masih ingat pihak Bawaslu, Humas Bawaslu Republik Indonesia sangat antusias dan sangat respon terhadap permintaan daripada pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara. Hanya karena efisiensi, akhirnya kegiatan itu tidak ditindaklanjuti. Yang berikut tentang peralatan. Ya, saya kira ini adalah masukan buat kita, masukan untuk pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara. Kiranya
dapat memikirkan, misalnya kalau misalnya sekarang pada saat masih tahap efisiensi, mungkin untuk tahun anggaran 2026 ini mungkin bisa dipikirkan agar semua peralatan humas untuk di Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara ini itu bisa ditingkatkan lah dia punya kualitas. Karena bagaimanapun kita dituntut untuk bagaimana kita memposting, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan agar humas, sementara peralatan kita sangat terbatas. Kalau di Kolaka misalnya masih menggunakan kamera, di Muna Barat itu menggunakan HP, Pak. Itu karena langkah dengan terbatasnya peralatan yang kita miliki. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita, semangat anggota Bawaslu ataupun staf-staf Bawaslu bahwa fungsi-fungsi humas itu harus tetap berjalan walaupun pada kondisi atau peralatan yang serba terbatas. Yang berikut respon dari Ketua Bawaslu Kabupaten Muna. Saya kira untuk menjaga citra itu adalah bukan menjadi tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab kita bersama. Karena walaupun bagaimana Bawaslu ini adalah sudah menjadi milik kita semua. Jadi semua orang, semua Bawaslu, semua orang yang bekerja di Bawaslu punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab moral untuk menjaga citranya, untuk menjaga nama baiknya. Ya, saya kira ini adalah apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muna itu peringatan buat kita semua sekaligus menjadi nasihat agar ke depan dalam menjalankan fungsi-fungsi kita, baik itu dalam kehidupan di luar bekerja atas nama Bawaslu ataupun secara pribadi, kita harus menjaga citra dan bagaimanapun status kita sebagai anggota Bawaslu itu berjalan dan berada di mana saja, tetap menjadi bahwa kita adalah bagian dari Badan Pengawas Pemilu. Yang berikut, saya kira yang lain daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muna itu adalah bagian dari nasihat ataupun peringatan-peringatan buat kita. Termasuk misalnya saya kira kalau di Kabupaten Muna Barat untuk humas itu adalah pengelola humas itu ada insentifnya, itu kalau di kami tidak ada. Mungkin kalau di Kabupaten Muna mungkin ada karena sudah sendiri sehingga, tapi kalau untuk di kabupaten lain mungkin tidak ada, provinsi tidak ada, Muna saja. Provinsi juga tidak ada, berarti mungkin tidak ada. Saya kira itu. Terus dari Ibu Hasni, Konawe Selatan, ya pengantarnya tadi saya tidak sempat dengar, tetapi hanya dari pertanyaan beliau bahwa bagaimana peran humas Bawaslu dalam menyeimbangkan kepentingan lembaga dan persepsi publik. Ya, menurut pendapat saya, peran humas dalam menyeimbangkan kedua kepentingan yang berbeda padahal tapi tujuannya satu adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Ya, kita tidak boleh menutup ruang-ruang komunikasi antara kepentingan lembaga dengan tuntutan bagaimana ekspektasi publik agar Bawaslu itu seperti yang kita diinginkan bersama. Ekspektasi masyarakat terhadap Bawaslu adalah itu menunjukkan bahwa itu adalah perhatian masyarakat terhadap lembaga kita itu sendiri. Jadi bagaimana kita mampu membangun sebuah komunikasi yang bagus, membangun sebuah hubungan yang harmonis antara masyarakat dan kepentingan-kepentingan itu sendiri. Humas Bawaslu harus mampu meyakinkan, harus mampu menyampaikan ide-ide kreatif dari Bawaslu agar masyarakat tahu dan masyarakat bisa memahami, bisa mengerti bahwa Bawaslu itu bekerja secara profesional. Kemudian apa yang menjadi tujuan diadakan misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Yang berikut yang harus kita lakukan adalah di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu di masa non tahapan maupun misalnya di masa tahapan, kita harus melibatkan masyarakat.
partisipasi masyarakat itu sangat penting. Sehingga dengan terlibatnya masyarakat itu bisa membuat citra positif terhadap Bawaslu itu bisa berakibat baik. Saya kira itu untuk sementara. Mungkin kalau misalnya ada yang belum cukup, mungkin saya minta dari Pak Kordif P2H untuk bisa melengkapi dari apa yang dipertanyakan oleh teman-teman. Saya kira itu, saya kembalikan Pak Moderator. Siap, terima kasih Pak Karman. Mungkin persilakan kepada Bapak Bahari untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan 3 penanya. Yang pertama dari Kabupaten Kolaka tentang sumber daya kehumasan yang menunjang kinerja kehumasan. Bapak, apalagi Bapak sebagai koordinator divisi kehumasan yang membidangi humas se-Sulawesi Tenggara. Dan kemarin di kepemimpinan Bapak, humas itu berada di posisi 10 besar yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada saat Rakernis Kehumasan Bawaslu RI di Jakarta kemarin. Saya persilakan kepada Pak Kordif untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya. Saya ini narasumber. Ini Bapak yang moderator emosi sama saya atau bagaimana ini? Soalnya namanya pemantik itu cuma awal Pak. Tapi karena sudah dia singgung saya, ya kita bikin apa juga ini Pak Indra. Jangan ditertawai, tapi begitulah. Ada. Saya kira pertama apa yang disampaikan Pak Karman tadi sudah paripurna. Jujur saja, saya masuk di divisi pencegahan partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat. Kita berada di posisi 34 dari 38 provinsi. Kehumasan itu. Itu merah. Kalau saya lihat yang anunya ya, saya lihat merah di anunya, di peringkatnya itu. Tapi alhamdulillah kita pas periode kita coba membuat konten, membuat agar hidup kembali, kerjasama semua pihak, mulai dari pimpinan, Kasek dan Kabak, Kasubag dan seluruh jajaran staf. Alhamdulillah kita berada di 10 besar. Kemarin sebenarnya kalau kita bisa masuk kita sebenarnya di 5 besar atau hampir masuk 3 besar. Tinggal kita ke depan kita kelola dengan baik ini kehumasan biar juga lebih baik. Soalnya kita dari peringkat yang sangat sedikit lagi di ujung, Pak. 34 dari 38 provinsi. Nah, sekarang kita masuk di 10 besar. Kalau saya tidak keliru itu di sekitaran 5 besar itu peringkatnya kalau di Rakernis kemarin. Tinggal kita kelola dengan baik. Yang berikutnya, apa yang disampaikan tadi sama Pak Karman terkait kelemahan kita, terkait Sarpras ini, saya kira setiap kami berdiskusi di Bawaslu Republik Indonesia, memang kelemahannya kita adalah Sarpras ini. Bukan cuma di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi di seluruh provinsi. Tetapi memang tinggal kita bagaimana memanage ini, apalagi di kondisi efisiensi ini kita, alhamdulillah saya kira di kondisi efisiensi ini, saya kadang-kadang jujur saja, di masa efisiensi ini malah lebih maksimal kita lakukan. Kalau di Bawaslu Provinsi, saya tidak tahu juga di kabupaten lain, malah banyak hal yang kita bisa lakukan terkait dengan kelembagaan ini. Banyak kita benahi, ada hal-hal lain yang kita benahi. Kalau kita masuk di Bawaslu Provinsi sekarang, ada pembeda dengan di periode sebelumnya. Artinya dari tahun ke tahun ya. Mudah-mudahan ini terus ritmenya akan naik terus. Dan saya berharap, saya kira ini juga dorongan dari teman-teman juga di Bawaslu Kabupaten. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bram tadi, saya kira betul juga yang disampaikan terkait itu. Tapi saya lihat juga kita kadang-kadang, saya bisa mengutip Al-Quran ya, Arat ayat 11. Sering saya kutip yang itu, Arat ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang bisa merubahnya. Jadi saya berharap kita tidak bisa merubah lembaga ini kalau kita tidak mulai dari diri kita. Contoh saja,
Kalau saya mau koreksi satu-satu di sini, saya tahu Facebooknya masing-masing. Ada yang tidak pernah melike Bawaslu kok. Ada yang tidak pernah men-share kegiatan Bawaslu di situ. Bagaimana kita dihidupi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, tapi tidak pernah kita share kegiatan-kegiatan Bawaslu. Kadang kita tahu mengoreksi. Kita tahu mengoreksi, tapi kita tidak bisa mengembangkan apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Memang Bawaslu ini masih banyak kekurangan. Tapi jangan kekurangan itu kita besarkan. Kita koreksi boleh, tapi di diri kita tidak bisa lakukan yang terbaik. Cuma tahu koreksi, itu juga keliru. Bagaimana kita koreksi dengan coba berbuat apa yang terbaik buat lembaga. Minimal di akun pribadinya kita kalau kita malu share kegiatan Bawaslu. Kadang-kadang kita mengoreksi tapi tidak melakukan. Itu kan hal yang keliru. Padahal itu tugas kita. Sudah kita nasihati juga Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkatan kabupaten. Kita sudah nasihati juga staf. Kita sudah kasih bimbingan teknis. Kita sudah kasih arahan-arahan. Tapi juga tidak diikuti. Itu kan seperti Arat ayat 11 tadi. Tidak bisa kita merubah nasib sesuatu kaum kecuali dari kaum itu sendiri. Dari diri-diri kita, mindset diri kita. Itu yang harus menjadi pola pemahaman kita. Jangan sampai kita mengoreksi tapi tidak bisa melakukan. Ya, itu masalah itu. Minimal apa ya? Kalau terkait dengan ulang tahun, saya kira kita juga mengacu dari Bawaslu Republik. Kalau seandainya terkait ulang tahun apa yang disampaikan Pak Bram tadi, itu betul. Bahwa kalau di akun-akun Facebook kelembagaan itu tidak bisa memang. Tidak bisa di kelembagaan kalau sesuai dengan surat edaran. Tapi apa yang dilakukan itu Bawaslu RI juga kadang-kadang melakukan. Kita kan juga kadang-kadang mengadopsi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selagi itu tidak bertentangan dengan undang-undang, saya kira tidak jadi persoalan. Itu kan juga bagian dari sosialisasi yang dilakukan kelembagaan bahwa Bawaslu itu masih eksis. Dan saya kira bukan cuma selamat-selamat ulang tahun juga yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Semua apa yang terkait hari-hari besar kelembagaan itu juga bagian dari mensosialisasikan apa kerja-kerja kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kalau Ibu Asni tadi saya tidak dengar, soalnya apa yang disampaikan satu kata, yang lainnya tidak kedengaran. Jadi mohon maaf apa yang disampaikan Ibu Asni saya tidak dengar. Kalau yang lain intinya begitu. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kita mulai dari kita. Kalau seandainya dari misalnya pimpinan, kepala sekretariat, staf, sama-sama kita bagaimana mengembangkan lembaga ini, kita membangun citra kelembagaan ini, mempublikasi apa yang ada di lembaga ini, saya kira itu sangat luar biasa. Itu yang paling minimal. Saya kira itu dari saya Pak Wawan yang terhormat. Siap. Terima kasih Pak Pardip. Wan, Siap Pak Dip. saya sedikit saja Siap. menanggapi Ketua Munas. Siap. Kayaknya ada dendam nih Ketua Munas sama saya ini. Kau singgung saya Kak Ketua Munas? Kita baca bersama ya berkaitan dengan surat edaran. Nah, yang disampaikan oleh Pak Bahari itu kalau diposting di media sosial publik. Misalnya ya, Facebook, saya perhatikan semua Facebooknya teman-teman, tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Karena yang ulang tahun 1-2 hari ini hanya negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan saya. Nah, berarti saya yang kau singgung ini. Hanya di WhatsApp grup pribadi dan itu kan tidak ada intel di situ toh, yang ada kita semua. Saya juga melihat siapa sih pertama yang share, saya tidak dibuat juga. Yang di WA pribadi saya memang ini. Saya yang share duluan. Pimsen, saya lihat Irfan yang share di itu. Ya kita ini kan menghargai apa orang dia. Saya intinya kalau saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bram bahwa itu kalau urusan pribadi betul itu masih berlaku, tidak boleh kepada yang sifatnya publik. Saya tadi cross check Facebooknya teman-teman kabupaten kota tidak ada. Kalau ada juga memang itu bertentangan dengan surat edaran. Tapi kalau person to person,
Ya, saya kira doa ke doa itu jangan dilarang lah, kecuali Om Bram kayak nggak mau. Nah, kemudian saya tadi ada tertarik dengan Kolaka Utara. Kolaka atau Kolaka Utara sih siapa tadi? Ah, iya, Kolaka. Saya betul tadi yang disampaikan dengan teori peningkatan humas, sumber daya. Nah, kita memang, saya tidak tahu juga tadi saya kaget kalau Ketua Muna bilang ada anggarannya ternyata di Muna. Nah, coba cekkan kita ini. Kayaknya sakti sekali nih Muna ini, dia punya punya anggaran dia sendiri. Dia kalah kita provinsi. Saya mau mengadu sama Pak Bahari ini, kenapa bisa Muna bisa digaji kita provinsi, tidak ada. Nah, supaya lawawan jangan kita kasih pindah di dia fokus di karena tadi Pak Bahari saja sudah balas dendam sama Pak Bahari, harusnya Pak Bahari pemantik saja, pemantik dan penangkap Pak. Dalam hatiku udah balas dendam ini. Nah, jadi saya menegaskan kalau sebenarnya tidak ada ininya di Pemda itu, teman-teman. Ada, saya lupa dulu kita pernah di kementerian itu melaksanakan kerjasama. Anggarannya melekat di kementerian terkait, ya kementerian. Kalau di sini Pemda lah. Nanti peningkatannya misalnya bisa itu dibantu di masa non tahapan. Nah, bagaimana modelnya coba dulu, dikerjasamakan atau pergi dulu menghadap misalnya. Mereka kan punya kemampuan untuk membantu. Kan ini sama dengan hibah non tahapan. Coba apakah bisa itu misalnya Kolaka Utara meminta itu. Nah, kalau kita di provinsi sepertinya kita memang bertemu Pak Gub saja belum kita agendakan bertemu bersama Pak Wakil Gubernur kayaknya kemarin. Saya sebenarnya berharap kemarin juga Vincent salah satunya adalah misalnya kalau kita memang belum memadai soal ini kita kerjasamakan berkaitan dengan itu atau ada hibah khusus untuk perlengkapan soal humas kita. Tapi at least gitu ya, yang sekarang dan yang berlanjut saya lihat itu sebenarnya tinggal memaksimalkan ini saja, postingan-postingan narasi saja. Kayak Kota Kendari itu kan saya patronnya suka melihat Kota Kendari karena kayak serius. Seperti podcastnya kemudian dia tampilkan, ya bikinlah narasi, karena narasi itu kan bentuk akal aktif kita. Bagaimana sebenarnya orang membaca apa yang ada di isi kepalanya ini. Provinsi sudah bagus juga. Dan artinya teman-teman kabupaten kota jangan hanya meneruskan, misalnya kayak meneruskan tidak ada narasi. Yang paling penting itu kan pikiran, membaca pikiran. Apa sih di pikirannya humas ini? Nah, saya kira mungkin itu. Kalaupun hanya handphone, siapa tadi yang ngomong hanya handphone di Muna Daya Muna Barat ya. Tapi kalau narasinya baik, Bapak, saya kira bukan orang dia tidak akan melihat pada gambar saja, visualitas saja, tapi visualitas plus intelektualitas dalam narasi yang ada. Saya kira mungkin itu saja tambahan. Saya juga Ibu Hasni tadi tidak terlalu mendengar karena ini agak putus-putus. Itu saja mungkin Pak Bram dan teman Kolaka Utara. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih pimpinan. Mungkin waktu sudah menunjukkan atau kita buka lagi. Bagaimana Pak narasumber, kita buka lagi sesi pertanyaan atau cukup ya? Karena waktu. Ya. Sedikit mungkin masukan ini. Oh ya, silakan Bro. Oh ya, silakan. Nah, ini masukan untuk humas dan Bawaslu secara keseluruhan. Saya kira masih ulang tahun. Artinya bahwa supaya kerjanya humas itu terarah. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan 2026. Atau mungkin pas ditutup Zoom ini kita mulai diskusikan di masing-masing kabupaten. Yang pertama mungkin ini pertama
kita harus menyusun dulu program kerja humas ke depan. Ya itu bukan pertama terkait ini humas ini kita harus susun program kerjanya humas itu seperti apa supaya kerja-kerja itu terarah. Kira itu mungkin masukannya supaya kita kerja itu terarah. Di bawah artinya program kerja ini disusun di bawah komando HP2H. Artinya di sini ada juga ruang koordinat HP2H untuk mengundang kabupaten kota menyusun rencana kegiatan ini, rencana kerja ini. Saya kira ini ruang bagi HP2H untuk mengundang teman-teman di Kendari untuk menyusun menyusun program kerja humas ini. Saya kira itu masukannya. Terima kasih kalau siap Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu. Biar juga apel pagi sama sore posting juga. Tidak ada muka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kau singgung saya kadang. Diskusi pada kesempatan ini masih bisa sedikit ada beberapa masukan. Ada beberapa poin yang Masih panjang waktu. Izin moderator. Busel Wan, Busel. Siap. Busel, silakan memberikan Kalau masukan dan waktunya tanggapan. masih ada sedikit Busel, masukan juga. Siap. Waktunya habis. Silakan. Hentikan. Silakan Pak Kordi. Pak Karena Hardi. sumbernya ini saya punya senior, jadi saya kasih masukan sedikit. Ya baik, terima kasih atas Silakan kepada Pak kesempatannya Hardi yang untuk memberikan tanggapan. diberikan kepada kami terkait dengan topik ngobrol kami hari ini. Saya hanya ingin memberikan masukan. Ini teman-teman humas kalau bicara pelatihan dan seterusnya, khususnya teman-teman staff, saya kira mereka sudah banyak mendapatkan wawasan ilmu terkait dengan media sosial, baik editing maupun narasi-narasi yang perlu disampaikan dalam masa-masa non tahapan. Kami di Buton Selatan itu pada prinsipnya pimpinan itu dalam rapat internal menyampaikan kepada teman-teman humas bahwa kalau bisa kita di Buton Selatan itu minimal 1 minggu 3 kali kita buat video. Entah itu dalam video pendek atau bagaimana terkait dengan kerja-kerja Bawaslu. Hanya yang jadi persoalan teman-teman ini, seperti yang disampaikan oleh pimpinan provinsi tadi, kita nasihati, kita sampaikan, tapi progresnya tetap begitu-begitu saja. Masukan saya kepada teman-teman provinsi, khususnya Pak Wawan, teman-teman di provinsi untuk memonitor juga kabupaten kota, terkhusus teman-teman yang ada di humas sendiri. Paling tidak setiap minggu itu teman-teman dimintai pertanggungjawaban dalam kerja-kerja memposting. Misalnya begini, taruh kita Buton Selatan ditargetkan 1 minggu 3 video. Nah kalau dipantau di medsos mereka tidak membuat kerja-kerja kehumasan terkait Bawaslu dalam tahapan, itu teman-teman juga harus memberikan penyampaian ke bawah supaya teman-teman ini kemudian progres. Karena kalau saya lihat teman-teman di kabupaten ini kita hanya kupingnya kita saja yang tidak ngomong, kalau mulut ya sudah habis kita ngomong. Jadi paling tidak ada pantauan dari teman-teman kabupaten semacam memberikan laporan permintaan pertanggungjawaban terkait kerja-kerja kehumasan, sehingga proses yang kita inginkan ini, progres kita di Sulawesi Tenggara itu naik dari peringkat yang seperti disampaikan oleh pimpinan tadi. Jadi itu sekedar masukan saja kepada Om Wawan, supaya teman-teman di 17 kabupaten kota ini bisa dipantau dengan baik dalam media sosial pribadi maupun media sosial Bawaslu itu sendiri. Itu saja mungkin Pak Wawan, pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Buton Selatan. Masukannya sangat bernutrisi. Terima kasih Pak Hardi. Mungkin karena masukannya Pak Hardi saja. Karena masukannya Pak Hardi tadi Buton Selatan ditujukan kepada saya, karena jadi mungkin sedikit saya Pak Hardi. Dalam
kalau kita memaknai semua surat keputusan Bawaslu yang telah dikeluarkan dari SK nomor 0083 38 sampai nomor 3 itu, bukan 3 kali dalam 1 minggu, tapi 3 kali dalam 1 hari untuk memposting. Itu menurut surat edaran. Keras Begitu Pak Hari. memang. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Halo, Cek kepala. Om Konco. Izin Pak halo Pak Wawan. Wawan. Pak Wawan izin, Zona Barat. Kota Kendari. Ya, Kota Kendari, Pak Ketua. Ini yang mana yang Baik. kemarin? Lagi dulu. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan senior selaku pemantik pada diskusi kita, kemudian pimpinan Pak Indra yang juga bergabung, yang saya hormati kawan-kawan peserta diskusi, ketua, anggota, dan staf Bawaslu Kabupaten Kota. Saya mungkin sedikit saja, saya juga hati-hati bicara karena jangan sampai kalau Pak Indra mengatakan bahwa memang percaya diri dan kesombongan itu agak dekat, jangan sampai kita kemudian dicap sombong. Nah, saya hanya menyampaikan pertama bahwa kalau saya melihat memang progres perkembangan yang luar biasa terkait dengan kehumasan kita, terutama penggunaan media-media sosial kita. Halo? Coba yang Penggunaan. di mute dulu itu, yang tidak Iya. aktif. Nggak bisa ke sentral itu Wan, di mute semua. Iya, coba biar fokus kita dengar. Kira-kira. Kira-kira. Ya, oke. Halo, saya lanjut. Mohon izin. Iya, lanjut. Lanjut, Pak Ketua. Pertama memang Lanjut, Pak Ketua. terjadi perkembangan yang luar biasa terkait dengan kehumasan kita. Kalau kita bandingkan dari beberapa tahun lalu, memang ini tingkat uploadan kita, kemudian bagaimana merancang agar menarik tampilannya, terutama uploadan kita dalam bentuk flyer, itu sudah sangat luar biasa. Mungkin satu saja yang saya soroti terkait dengan memang humas juga harus dibekali dengan kemampuan, terutama menerjemahkan keinginan-keinginan pimpinan. Menerjemahkan ini memang ini tugas humas. Jadi mungkin pimpinan tidak secara langsung menyampaikan, tapi sudah tersirat di situ yang kemudian mampu ditangkap oleh humas, kemudian menjadi publish. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin satu kita yang harus diakui jujur itu adalah kemampuan kita dalam membuat rilis, terutama menjawab hal-hal yang kritikan ataupun publik kepada kita. Misalnya ada pekerjaan lembaga kita yang kemudian dikritik oleh elemen tertentu atau tokoh-tokoh, kritikannya itu dimuat dalam media-media, misalnya media online, media cetak. Nah, kemampuan respon cepat humas kita dalam membuat rilis, kemudian dikirimkan ke media, itu mungkin yang perlu diperhatikan ke depan. Karena kadang-kadang begini, dalam melakukan terutama hak jawab itu kan tidak perlu media dipanggil harus berkumpul di kantor dan lain sebagainya, itu juga akan berkonsekuensi. Tapi kemampuan humas kita menulis, kemudian membuat sebuah rilis dan kemudian dikirimkan kepada berbagai media, itu juga penting. Ya, seperti kami alami juga yang lalu, misalnya secara kelembagaan kita bertindak, misalnya penertiban APK, kemudian kita dikritik bahwa ada tebang pilih di situ dan lain sebagainya. Padahal kita tidak pernah seperti itu. Maka humaslah yang kemudian mampu membuat rilis yang kemudian dikirimkan ke berbagai media untuk menjawab kritikan itu. Kalau yang lain-lain video, kemudian flyer, saya kira sudah cukup bagus. Maka sekali lagi saran saya ke depan itu bagaimana meningkatkan kemampuan humas itu, terutama kemampuan menulis berita dalam menanggapi. Yang paling urgent itu adalah menanggapi berbagai kritikan, masukan, ataupun serangan terhadap lembaga-lembaga kita terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi kita di lapangan misalnya dan lain sebagainya. Saya kira itu dari saya, masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas masukannya. Mungkin ada lagi
Bapak Ibu sekalian yang memberikan tanggapan dan masukan, saya persilakan. Itu Wan yang terkait larangan. Siap, Om Alam. Mungkin pertemuan kita hari ini bisa diambil kesimpulan bersama bahwa terkait larangan ini ucapan ulang tahun DSE 083 itu huruf I poin 6 bahwa Siap. konten yang berisi ucapan selamat bagi pimpinan, pejabat atau staf yang berulang tahun dapat dipublikasikan melalui akun pribadi, tidak melalui akun resmi lembaga. Cuman yang menjadi tren sekarang kontennya itu adalah di mana dalam konten itu ada logo lembaga sehingga itu terkesan produksi lembaga. Kalau saya ini perlu kita rumuskan bersama, apakah setiap ada pimpinan atau teman atau pejabat yang ulang tahun ini kita buatkan konten, kemudian apakah kita sepakat menaruh logo Bawaslu kabupaten kota masing-masing atau tidak usah diberikan logo. Saya kira ini kita harus sepakati bersama supaya satu persepsi 17 humas kabupaten kota. Terkait tadi yang honorarium, saya kira sama semua. Bagi mereka yang mempunyai jabatan fungsional Pranata Humas, itu pasti ada honornya melekat di gaji itu Pak. Terkecuali mungkin teman-teman yang memegang fungsi humas di kabupaten kota, namun formasinya itu bukan fungsional Pranata Humas. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Alam. Mungkin saya juga sedikit memberikan masukan terkait dengan postingan selamat ulang tahun yang tanggap dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pak Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, memang bisa memakai Kasubag Humas RI juga menyarankan Pak, memakai logo Bawaslu, media sosial Bawaslu di bawah, namun jangan diposting di media sosial resmi Bawaslu itu sendiri, bisa dikonsumsi di media media pribadi masing-masing. Itu tanggapannya Kasubag Humas dulu. Ada perdebatan humas di grup humas seluruh Indonesia. Nah, yang tidak boleh diupload sebenarnya itu apel pagi, karena tidak ada unsur penilaian di situ. Saya lihat media sosialnya Bawaslu Kabupaten Muna itu tiap sore, tiap pagi itu mengupload di media sosial resmi. Dendam kawan. Tentang apel pagi. Nah, bukan dendam, sedikit katanya Pak Alam tadi sedikit meluruskan. Itu hal-hal yang tidak bisa diupload. Sama ada juga ramai-ramai di Bawaslu Kabupaten Kota itu sendiri itu mengupload tentang ada memang surat edaran Bawaslu itu mendengarkan lagu. Itu sebenarnya tidak bisa diupload di media resmi Bawaslu, Pak. Menurut surat edaran 0083 dan surat di edaran 38 tentang publikasi media sosial. Orang berarti itu upload apel pagi, apel siang itu. Begitu Pak Ketua. Itu sesuai surat edaran Pak Ketua. Nanti disampaikan sama Pak Kasih karena dia sering pimpin apel. Sudah, lanjut. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak Bahari untuk menutup diskusi pada kesempatan ini. Saya persilakan kepada Pak Kordi untuk menutup. Terima kasih untuk seluruh khususnya Pak Kordif, PP, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bukabak, dan ketua-ketua Bawaslu Kabupaten Kota, sahabat-sahabat anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan seluruh jajaran staf. Ini sebenarnya harus kita tingkatkan lagi nih. Ini saya lihat pesertanya cuma 58. Saya hitung saja Bawaslu Provinsi itu ada 60. Tambah Bawaslu Kabupaten Kota, itu katakanlah setiap kabupaten kita rata-ratakan 20 orang, itu harusnya lebih dari jumlah yang ada ini. Ini kan bagian dari evaluasi kita yang bagaimanapun ini adalah hal yang harus kita sering kembangkan di lembaga ini. Jangan sampai hari ini lebih
buruk daripada hari kemarin. Itu kan jadi persoalan. Tapi paling minimal kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak hal yang kita lihat tadi, harapan-harapan baik dari Pak Bram, terima kasih, Pak Karman, Bu Hasni, dan seluruh jajaran staf Bawaslu Kabupaten Kota. Ini saya kira langkah awal. Jujur saja kita, tadi saya sudah sampaikan, kita ini pas saya masuk di P2H, peringkat kita 34. 34. Sekarang alhamdulillah merengsek dari 34 itu ke masuk 10 besar Bawaslu Republik Indonesia. Dari 38 provinsi. Itu kan prestasi yang lumayan bagus lah. Dari 34 dari zona merah ke zona masuk ke zona hijau kita sekarang. Nah, itu lumayan prestasinya. Ini bukan kerjasama dari kerja saya cuma pimpinan Bawaslu Provinsi, tapi kerjasama semua Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu seluruh jajaran staf, khususnya bagian kehumasan, agar kita ke depan lebih baik lagi. Kalau perlu kita masuk di 3 besar. Kadang-kadang apa yang kurang dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini? Kenapa tidak dapat peringkat? Sehingga misalnya kayak ada beberapa kabupaten yang bagus progresnya, menguploadnya. Kalau tadi ditanya, misalnya saja Buton Selatan, mengupload 3 kali 1 minggu, itu sudah diatur di surat edaran 38. Waktunya kapan, berapa konten yang harus diupload, itu sudah diatur. Tadi terkait program kerja, sudah diatur semua itu. Ada di Perbawaslu, ada di SE 38, ada di SE nomor 3 tahun 2025. Itu semua sudah diatur. Pertanyaannya, kita bacakah itu aturan? Kalau kita baca, kita pahami dan kita lakukan, oh saya yakin itu. Apa yang kita cita-citakan, itu akan berhasil. Nah, itulah sering saya sampaikan yang tadi. Kadang-kadang kita mengoreksi, tapi akun pribadinya kita saja, kita tidak pernah men-share apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya tahu, Ji. Saya ini berteman sama teman-teman di Facebook. Apakah kita malu men-share akun-akun kegiatan di Bawaslu secara kelembagaan? Baik Bawaslu-nya, katakanlah saya di Bawaslu Kabupaten A. Kadang-kadang saya tidak pernah share apa yang dilakukan oleh kabupaten yang saya pimpin. Itu kan jadi persoalan juga. Padahal yang bisa meningkatkan citra di publik, kita yang bisa dari akun pribadi kita. Ini kan jadi persoalan juga. Akun-akun kita saja tidak pernah men-share. Misalnya saya kabupaten, katakanlah Konawe, saya tidak pernah men-share akun yang di Kabupaten Konawe. Itu kan jadi persoalan. Misalnya saja ini. Atau di Kabupaten Muna. Nah, misalnya Pak Bram, saya ini ketua Bawaslu Kabupaten Muna misalnya. Saya tidak pernah men-share upload-upload terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna. Oh, itu kan jadi persoalan juga. Kita ini pimpinan. Bagaimana membangun citra kelembagaan? Begitu juga di kabupaten-kabupaten lain. Kadang-kadang kita ingin baik di mata publik, tapi kita sendiri kita tidak apa kegiatan dilakukan oleh Bawaslu kita tidak bisa tidak mengupload juga. Oh, itu juga masalah. Men-share itu sesuai dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia. Bukan dari kata Bahari Kordif P2H, tapi kata surat edaran Bawaslu RI dan peraturan Bawaslu. Jadi kita kadang-kadang menyampaikan, tetapi secara pribadi kita tidak pernah men-share, melike apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Baik itu kabupatennya kita sendiri yang kita pimpin. Ada saya lihat begitu. Kadang-kadang saya lihat, cuma like. Padahal ini dia lewat di berandanya. Ini kan jadi persoalan. Mudah-mudahan bisa, kalau kita kompak semua, yang di jajaran Bawaslu Provinsi saja, tidak usah yang lain. Apalagi ditambah dengan keluarga-keluarganya kita, istri, anak yang sudah dewasa. Saya yakin ini like and share Bawaslu, kegiatan-kegiatan dilakukan yang positif di mata publik, saya kira itu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ke depan ini langkah awal kita. Saya kira setiap apa yang kita lakukan secara kelembagaan itu bisa menjadi niat baik kita ke depan. Kalau kita meninggalkan
lembaga ini ada citra baik yang kita tinggalkan, jangan citra buruk. Saya kira itu beberapa poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa disampaikan juga di stafnya. Kalau ada yang tidak ikut stafnya, bisa disampaikan ke pimpinan lain. Kalau yang tidak ikut pimpinannya, moga-moga ke depan apa yang kita cita-citakan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum bisa lebih baik daripada hari kemarin. Saya kira itu saja, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Diskusi Kamis saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.